Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Celebes People. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah di hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 edisi hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Dan seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menghadirkan 3 narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing dan juga akan membahas topik yang lagi hangat diperbincangkan. Celebes People, sebuah kejadian memilukan terjadi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana seorang anak usia 11 tahun menjadi korban penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak usia 17 dan 14 tahun dengan terobsesi ingin cepat kaya dengan menjual organ tubuh manusia. Seperti apa kemudian permasalahan ini dari kacamata kriminolog dan juga psikolog dan juga pengamat hukum? Di studio kami telah menghadirkan Profesor Dr. Heri Tahir SHMH, juga Dr. Muhammad Nur SHMH selaku pengamat hukum, dan sebelumnya Profesor Heri sebagai kriminolog dan juga Ibu Kurniati Zainuddin SPCMA selaku psikolog. Assalamualaikum Bapak Ibu. Sehat Bapak Ibu ya? Baik, pada malam hari ini hukum berat pelaku kekerasan anak menjadi tema kita. Nah, saya pertama ke Profesor Dr. Heri Tahir. Melihat kejadian yang sangat miris, saya katakan begitu Prof ya. Kemudian pihak kepolisian juga menanggapi persoalan ini dengan membelah dengan 3 aspek, yakni psikologi, kemudian sosial dan juga yuridis. Dari sisi sosialnya, Prof, kenapa kira-kira kejadian yang miris ini bisa terjadi dan pelakunya lagi-lagi seorang anak, Prof? Iya, jadi itu tentunya kita menyampaikan keprihatinannya. Karena baik pelaku maupun korban itu anak di bawah umur. Ini menunjukkan bahwa ada suatu hal yang memang harus diwaspadai di tengah masyarakat kita. Saya ingin mengatakan ada kecenderungan sekarang itu ada euforia media sosial ya. Anak-anak kita terlalu mudah mengakses konten-konten atau situs-situs yang seharusnya tidak patut untuk dilakukan. Nah, disinilah sesungguhnya diperlukan adanya pengawasan semua pihak termasuk kepada orang tua. Ya, bagaimana bisa mengawasi anak-anaknya itu? Karena dari media sosial itu mereka belajar bagaimana modus operandi, bagaimana dia mencari memenuhi kebutuhan-kebutuhan ya. Jadi sebenarnya dia melakukan pembunuhan itu kan dengan belajar di media sosial, modus operandinya. Yang kedua, dia tergiur, tadi sudah disampaikan tergiur ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan human trafficking ya. Perdagangan orang. Kemungkinan tergiur dengan itu, tapi mereka kan bukan profesional ya, bukan profesional, sehingga kalau kita membaca bahwa itu mereka kebingungan sendiri ya, ketika melakukan pembunuhan itu ya. Nah, ini yang tentunya merupakan suatu keprihatinan bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini merupakan suatu momentum untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa ada suatu bahaya laten yang harus kita hadapi dengan munculnya kejahatan-kejahatan melalui dunia cyber ya. Anak-anak kita tidak lagi berteman dengan teman sebaya dan kelompok-kelompok mereka dalam lingkungannya, tapi dia sudah berselancar di dunia maya ya, sehingga ini tentunya ancaman lebih berat atau bagi anak-anak kita. Jadi tentunya ini merupakan, dengan istilah ini bukan kerja-kerja aparat hukum saja, tetapi semua pihak harus menjadikan ini momentum untuk melakukan perlindungan bahwa ada sesuatu hal yang memang harus kita perbaiki. Iya. Baik, Prof, disampaikan tadi bahwa memang betul bahwa selain mungkin anak-anak ini mengakses konten-konten negatif di internet, mungkinkah juga ini berpengaruh karena ekonomi juga, Prof? Latar belakang ekonomi sang anak. Iya, saya kira itu bukan hanya ini. Kita melihat bahwa dengan berbagai yang disajikan oleh media sosial secara virtual itu, memang kita melihat bahwa itu kan salah satu menjadi suatu media untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka ya. Mereka itu merupakan suatu keniscayaan. Cuma memang bagaimana pemenuhan kebutuhan itu memang harus dilakukan secara legal ya, secara legal. Jadi jangan memanfaatkan
konten-konten atau media sosial itu ke hal-hal yang positif. Ini juga merupakan pertanda bahwa modernisasi itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Ya, modernisasi tidak bisa kita tarik mundur itu. Tapi bagaimana bisa merekayasa modernisasi itu sehingga lebih memberikan manfaat daripada mudaratnya. Nah, ini tentunya harus ada semacam suatu pendampingan dan pembelajaran kepada anak-anak kita khususnya, karena ini adalah pelaku dan korbannya adalah anak di bawah umur. Jadi lagi-lagi tentunya menjadi catatan bagi kita bahwa betapa rawannya sekarang anak-anak kita, ya, anak di bawah umur, sehingga tidak hanya memanfaatkan media sosial ke hal yang positif, tapi ke hal-hal mudaratnya lebih besar, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa kadang masyarakat itu, kemarahan moral masyarakat itu sudah bisa terbendung, ya, tapi kita harapkan bahwa marilah kita percayakan kepada aparat hukum bagaimana bisa mengungkap kasus ini secara detail dan secara tuntas, sehingga secara terang benderang apa sebenarnya motifnya, ya, sehingga kasus ini dilakukan. Baik, terima kasih Prof. Saya ke Pak Dr. Nur. Pak, dari pengamat hukum, bagaimana pandangan umum Bapak terkait dengan kejadian ini? Iya, kalau saya penerapannya pasalnya pasti jelas. Ya, yang dikhawatirkan ini di saat dua hal yang sulit untuk dipilih oleh penegak hukum untuk didorong bahwa ini adalah penegakan hukum yang berat berdasarkan pasal 338 umpamanya, atau harus digunakan sistem peradilan anak, ya. Jadi apalagi ini menghilangkan nyawa, apalagi kan jelas di dalam pasal peradilan anak itu jelas bahwa dia akan dihukum 1/2 dari hukuman orang dewasa. Yeah. Nah dari mana bisa menerapkan hukum pemberatan itu, kan susah. Jadi kalau dari sisi hukumnya bahwa memang seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, ya tentu harus keterlibatan banyak pihak. Saya kira ini juga dari dulu ya sering digaungkan, disampaikan terkait persoalan keterlibatan semua pihak itu. Tetapi seolah-olah semakin dikencangkan keterlibatan semua pihak, semakin kriminal juga itu semakin banyak. Ya kan? Nah, sekarang ini kalau kita melihat apa motif dari pembunuhan itu, apa benar bahwa itu akan menjual organ tubuh atau ada orang di belakangnya atau apa, kan kita belum jelas dari sisi hukumnya, ya kan? Nah, kalau memang itu seperti yang disampaikan dan pemberitaan yang kita lihat bahwa ada indikasi karena persoalan ekonomi anak ini melakukan pembunuhan dan lain-lain sebagainya, kok bisa sampai ke sana anak ini terpengaruh, ya kan? Dan seolah-olah bahwa pembunuhan itu seperti dilakukan oleh orang dewasa, ya kan? Dibunuh kemudian dimasukkan ke ini kemudian dibuang, ya ini seolah-olah dilakukan oleh orang dewasa. Nah, tapi pelakunya anak, itu faktanya, ya kan? Nah, bagaimana cara melakukan penerapan hukum pemberat untuk memberatkan bahwa hukum yang berat itu yang harus digunakan, pasal yang memberatkan itu harus digunakan. Di sisi lain, undang-undang melarang tentang itu karena sistem peradilan anak ini yang harus dijalankan. Ya, itu. Jadi dari sisi hukumnya, menurut saya memang harus dikaji, kemudian harus didalami apakah karena hanya sebatas ekonomi itu, atau ada motif lain, atau ada indikasi lain yang sampai peristiwa ini terjadi, ya kan? Karena kalau melihat faktanya seolah-olah ini dilakukan oleh orang dewasa, ya kan? Konteksnya seperti itu, ya. Nah, makanya polisi tidak boleh hanya terlena hanyut di dalam persoalan karena ini melihat konten-konten ini kemudian anak itu melakukan menjual, mengambil jantungnya dan lain sebagainya, kan ini perlu didalami secara khusus ya, secara mendalam. Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Nur. Saya ke Ibu Nia. Ibu Nia, sebagai psikolog,
polisi sebelumnya telah menanggapi kejadian ini, salah satunya dari aspek psikologinya. Dari pandangan Anda menanggapi kejadian ini, Bu, seperti apa? Iya, kalau apa yang saya baca ya kasusnya, karena saya tidak bersentuhan langsung dengan apa namanya korban dan pelaku ini, yang saya baca itu yang saya bisa lihat dari kedua belah pihak ya, korban dan pelaku ini sebagai anak-anak ya. Jadi kalau yang saya bacakan korban itu diiming-imingi uang 50.000 terus dia betul. Mau ikut dan pelaku ini juga motifnya adalah ingin cepat kaya gitu. Nah, mungkin saya setuju dengan pendapat Prof tadi bahwa sekarang ini anak-anak itu apa namanya ya, diterpa dengan tsunami informasi gitu ya. Tsunami informasi itu dari internet itu bukan hanya membuat dia menambah pengetahuan, menambah wawasan, tetapi juga ada hal-hal yang menginspirasi mereka, misalnya gaya hidup. Ya, dulu kalau kita waktu masa kecil mungkin kita butuhnya hanya apa? Jajan, permen, apa. Sekarang anak-anak sudah kebutuhannya tuh sudah tambah banyak gitu, mau main game, mau mau pakai HP yang lebih mau ini. Jadi sehingga tuntutan ke mereka juga jauh lebih besar dibanding mungkin masa anak-anak kita dulu sebelum ada internet. Dan parahnya adalah ketika tsunami informasi mengenai mereka, pendampingan mereka itu sangat kurang. Sehingga apa yang mereka pikirkan atau ini kan sekarang ada istilah kalau AIDS kan turunnya imun terhadap penyakit ya. Ada istilah AVID, jadi acquired violence immune defense. Jadi turunnya imun kita terhadap kekerasan gitu. Jadi anak-anak yang kurang didampingi itu biasanya tidak terlalu peka terhadap kekerasan. Mereka menganggap bahwa kekerasan yang seperti tadi yang dikatakan Pak Dr. Nur, bahwa ini seperti orang dewasa gitu. Iya. Padahal anak-anak yang harusnya sudah masih polos gitu, masih masih takut, ada sense-nya masih inilah ya terhadap kekerasan mungkin. Tapi ini kok bisa gitu ya, membunuh, masukkan kantong kemudian membuang. Ini fenomena yang luar biasa gitu. Nah, inilah mungkin karena ada itu tadi. Jadi penurunan kepekaan terhadap kekerasan itu. Jadi mereka menganggap bahwa ya dengan cara itu saya bisa dapat uang, tidak apa-apa lah ya, karena ada ini. Nah, itu yang mungkin menjadi PR kita bersama, bahwa meskipun tsunami informasi itu ya mau tidak mau kita harus terima, tetapi ada juga usaha yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita untuk mengimbangi itu, bahwa kita harus tetap mendampingi anak-anak kita harus tetap mengisi jiwa-jiwa mereka yang yang empati, kepekaan terhadap orang lain mungkin juga tumbuh gitu seiring dengan apa yang mereka dapat di kognisi mereka ya, afeksi mereka juga harus tumbuh gitu. Baik, terima kasih Bu Nia. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Karebosi, masih bersama dengan Profesor Heri, Bapak Dr. Nur dan juga Ibu Kurniati. Saya kembali ke Ibu Kurniati. Ibu Kurniati, bagaimana Anda melihat kondisi anak-anak kita saat ini? Bagaimana kemudian peran orang tua, pola pengasuhan dan segala macamnya, Bu? Iya, kalau kami di psikologi meyakini ya bahwa tumbuh kembang anak itu harus seimbang di segala aspek itu, baik afeksi, kognitif dan psikomotorik. Nah, yang menjadi fenomena sekarang ini seperti yang saya katakan di segmen sebelumnya, bahwa anak-anak sekarang ini kena tsunami informasi tetapi tidak berimbang dengan asupan yang lain gitu. Sekarang ada ini kan banyak orang tua gitu ya, meskipun terganggu dengan suara lato-lato merasa bersyukur gitu anaknya bisa keluar dari HP gitu. Nah, itu salah satu fenomena yang menurut saya kegalauan orang tua sebenarnya ini. Bagaimana sebenarnya mereka sadar bahwa anak-anak ini sudah terlalu diarahkan oleh HP mungkin ya, terlalu di parentingnya justru oleh HP, diasuhnya oleh HP gitu, sehingga mereka dengan main-main gitu pun meskipun mungkin suaranya mengganggu tetapi mereka bersyukur gitu. Nah,
ini sebenarnya yang menjadi PR kita bersama bahwa apapun gitu apa namanya yang yang dinikmati anak kita di media sosial atau di internet itu harus sepengetahuan kita yang pertama, kedua harus dalam dampingan kita, sehingga itu kan dunia lain ya. Kalau anak kita masuk sendiri di situ tanpa bekal apa-apa, itu bisa tersesat kemana-mana dan kita tidak tahu dia dalam rumah, tapi ternyata dia tersesat gitu. Kalau dulu hilang baru kita bilang tersesat, nah, sekarang bisa tersesat dalam rumah gitu, bahkan dalam kamar. Dulu orang tua mungkin bangga kalau anaknya tidak keluar rumah, ya betah di rumah, tapi sekarang hati-hati gitu. Karena boleh saja anak kita diam-diam di kamar itu karena sedang tersesat. Nah jadi PR kita bersama lah bahwa jangan merasa bahwa anak kita diam terus aman gitu. Coba kita sebagai orang tua itu peran pengasuhan tetap harus ada di kita. Oke, itu untuk peran keluarga, Bu. Kalau peranan sekolah sendiri seperti apa? Karena dalam kasus ini adalah anak-anak yang masih usia sekolah, Bu. Nia. Sama, saya kira begini. Jadi tadi kita tidak bisa sebagai orang tua mungkin kita tidak bisa menjangkau pelaku ya, kita tidak bisa tahu siapa pelakunya, kita tidak bisa mencegah atau apa. Tapi kita bisa membuat anak kita punya imun gitu, punya daya tahan atau punya kewaspadaan terhadap ancaman dari luar. Nah itu yang harus diberikan oleh orang tua. Momentum ini pasti banyak orang tua yang sedang was-was, anaknya tuh jangan keluar, ada ini, jadi sedang menekankan ke anaknya bahwa banyak bahaya di luar. Nah, tapi harus diimbangi bahwa tidak hanya ketakutan yang harus kita berikan kepada anak kita, tetapi juga bagaimana mereka menyikapi. Ya, mereka boleh main keluar, tetapi mereka harus punya kewaspadaan. Mereka harus tahu gitu ancaman-ancaman apa yang ada di luar. Itu sebagai kalau ini ya dari sudut pandang korban. Nah kalau dari pelaku jangan sampai anak kita tidak jadi korban tapi jadi pelaku. Itu juga harus kita waspadai gitu. Nah itu juga tadi yang saya katakan bahwa kita harus tahu gitu anak kita bergaul di media sosial itu sebagai apa. Jadi orang tua tidak boleh gaptek sebenarnya. Harus tahu juga. Jadi harus tahu juga dunia seperti apa sih yang sedang dijalani oleh anaknya. Oke, terima kasih Bu Nia. Saya ke Pak Dr. Nur. Pak Dr. Nur, tadi disampaikan bahwa ini agak kompleks ya Pak ya, karena pasal 338 dan juga sistem peradilan anak Pak. Apakah kira-kira jika kemudian pihak penegak hukum di sini tidak kemudian mengambil langkah-langkah yang tepat akan berpengaruh untuk misalnya kasus-kasus yang akan terjadi nantinya Pak? Ya, silakan saja Pak. Dilanjutkan. Kalau saya ini kan sudah banyak yang terjadi, bukan di Makassar saja. Motif yang sama, kasus yang sama, penculikan anak, dilakukan oleh anak di bawah umur. Ini kan perlu didalami. Kalau terkait persoalan hukuman, ya hukuman itu tidak bisa dipungkiri. Di versi umpamanya ada ketentuannya. Kalau di versi menggunakan ada ketentuan, ya tidak ancaman hukumannya di atas 7 tahun, ya kan? Di bawah 7 tahun. Kalau di atas 7 tahun, apa bisa diversi? Ya kan? Nah ini problemnya. Nah, sekarang polisi mau menggunakan pasal apa? Penegak hukum mau menggunakan pasal apa? Jaksa, polisi mau menggunakan pasal apa? Ya, apa 338? Itu untuk apa? Jatuhnya juga ya 11-12. Ya kan? Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Di pasal 20 jelas. Nah, kalau ini dilakukan, makanya saya lebih cenderung seperti yang dibahasakan Pak Prof tadi dengan Ibu dia juga, saya lebih cenderung terkait persoalan sebelum terjadi hal-hal yang seperti ini, pencegahannya seperti apa, ya dilakukan oleh siapa? Ya, saya kira yang disampaikan Pak Prof, yang disampaikan Bu Dia, itu juga dilakukan dari dulu sampai detik ini, sampai hari ini. Tapi kok semakin ada kewaspadaan tingkat tinggi yang dilakukan baik dari di luar dunia pendidikan, orang tua, kemudian lingkungan, semakin kriminalitas itu masih terus bertambah, ya kan? Saya tidak mau mengatakan bahwa ini urusan Tuhan, ya kan? Nah ini saya lebih cenderung tugas berat ini harus ditanggung pemerintah. Saya mau maaf kalau menggunakan bahasa bahwa kalau ada dosanya dosa pemerintah. Kenapa dosa pemerintah yang harusnya
konten-konten seperti itu yang dapat merusak anak-anak, ya kan? Itu di-cut. Kominfo saya tidak bisa. Kok konten-konten pornografi bisa dihilangkan, yang lain konten-konten yang merusak tidak bisa kan? Itu artinya bahwa ada kebablasan di negeri ini. Bebasnya masuk transformasi keilmuan atau transformasi intelektual elektronik itu kebablasan di negeri ini. Nah, sekarang kalau peristiwanya sudah terjadi, ya tentu penerapan penegakan hukumnya untuk mencari keadilan. Nah, sekarang anak-anak yang umur 18 tahun, umur 17 tahun, dan umur 14 tahun akan dihukum seperti apa? Hukuman mati tidak mungkin. Iya, iya, iya. Karena undang-undang melarang hukum mati orang. Seorang anak yang di bawah umur. Ya, kan? Hukuman berat. Ya, seperti apa hukuman berat? Ada yang dilanggar. Ya, sistem peradilan anak itu yang dilanggar. Ya, di pasal 20 nomor 11 tahun 2012 itu yang dilanggar. Jelas ada undang-undang nomor 35. Ya kan 2014. Lalu seperti apa? Ya kan? Nah, sekarang upaya-upaya penegak hukum dalam sistem apalagi persoalan-persoalan seperti ini, apa yang harus diupayakan? Ya tentu kerjasama semua pihak, dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, ya itu dilakukan. Kemudian di tingkat sosial kemasyarakatan, saya kira peristiwa-peristiwa ini bukan terjadi saja di Makassar. Ada lagi beberapa hari, tadi ya saya melihat lagi di YouTube, ada lagi anak yang diculik, dilakukan juga oleh anak di bawah umur, itu daerah Jawa. Nah, saya melihatnya jangan sampai seperti yang dibahasakan Pak Prof. Jangan sampai itu hanya sekedar anak-anak ini sebagai alat, tapi ada yang menggerakkan. Ini yang dikhawatirkan. Ya kan? Kalau itu tidak ditemukan, maka apapun upaya yang kita lakukan itu akan selalu susah untuk anak ini untuk kembali kepada tidak melakukan perbuatan-perbuatan pidana. Nah, kalau karena mungkin ada yang motifnya seperti dia melakukan menjadi kurir narkoba, yang disuruh mengedarkan menjadi kurir itu anak di bawah umur karena hukumannya tidak mungkin seumur hidup. Iya. Nah, ini semua ya kalau perlu rubah undang-undangnya. Rubah undang, hilangkan itu 11-12. Ya mungkin akan lebih cenderung bahwa ada anak di bawah umur pun juga bisa dihukum berat dengan perbuatan pidana yang sangat fatal. Dan itu yang bisa membuat efek jera begitu Pak ya? Bisa jadi karena ini anak geng motor ditangkap pagi, dikeluarkan pagi. Ya kan? Besok melakukan lagi, nggak ada efek jera. Iya. Karena apa? Dalilnya cuma satu, anak di bawah umur. Iya. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Saya ke Pak Profesor. Pak, sebagai kriminolog ini tadi agak kompleks Pak ya yang disampaikan oleh Pak Dokter Nur, bahwa ini kekerasan yang luar biasa Pak, tapi juga pelakunya adalah anak-anak Pak. Nah, apakah dengan penempatan jeratan yang tepat ini bisa memberikan efek jera bagi para pelaku Pak? Iya. Jadi sebenarnya Undang-Undang nomor 11 2012 tentang sistem pidana anak, ya, memang dua sisi yang dikedepankan di situ. Dalam hukum pidana kan kita mengenal ada treatment dan punishment, ya. Jadi pembinaan dengan penghukuman. Nah, memang di situ semangatnya adalah bagaimana mengedepankan diversi, ya, dengan pendekatan anak-anak harus dibina, ya. Iya. Karena di situ asasnya adalah harus yang terbaik bagi anak, ya. Tetapi di situ ada exception, ada pengecualian. Jadi misalnya kalau tindak pidana itu diancam disinggung tadi di atas 7 tahun, itu diversi itu tidak wajib dilakukan, sehingga harus mengedepankan punishment, ya. Tetapi punishment atau pemidanaan itu ya memang ada lagi rambu-rambunya, ya, bahwa anak tidak boleh dijatuh pidana mati. Misalnya 340 pembunuhan berencana itu kan diancam pidana mati atau seumur hidup. Itu tidak berlaku bagi anak. Tidak berlaku bagi anak, ya. Jadi paling banter misalnya menerapkan pasal 8 atau pembunuhan biasa dan sebagainya, ya. Tapi itu lagi-lagi harus memperhatikan bahwa karena ini kita melihat bahwa memang mengapa sekira psikolog sudah mengatakan bahwa memang anak itu kan tingkat kematangan emosionalnya itu masih sangat labil, ya, masih sangat labil, sehingga itu yang menjadi pertimbangan mengapa anak-anak betul-betul
tidak bisa diperlakukan seperti orang dewasa. Ya, seperti misalnya dia melakukan pembunuhan dengan janji iming-iming untuk ini ya, penjualan organ sebagainya. Mungkin itu hanya sifatnya trial and error, uji coba ya. Siapa tahu itu berhasil dilanjutkan lagi. Tapi buktinya kan mereka panik. Ya, betul. Ya, mereka panik. Setelah melakukan itu panik, apa yang harus dilakukan? Itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang bukan profesional, ya, bukan profesional. Ya, jadi inilah yang menjadi pertimbangan bagi anak kita. Jadi lagi-lagi memang ini menjadi tugas kita semua, ya, tugas kita semua. Dan ini kita tidak bisa anggap sambil lalu begitu, ya. Jangan sampai setiap hari kita diskusi berkaitan itu, tapi tidak ada tidak lanjut. Kita harus mencari solusi permanen. Bagaimana mengatasi anak-anak kita, ya, terutama ini pendidikan karakter ini harus betul-betul dilakukan, karena kami dari perguruan tinggi, ya, dari dunia akademik, ya, memang edukasi itu yang harus kita lakukan, ya, edukasi. Jadi ya, meskipun saya katakan misalnya kalau edukasi di tingkat pendidikan tinggi itu sudah agak repot, ya. Saya beri contoh misalnya di Rusia sekarang kelabakan tentang tindak korupsi, sehingga dia kembali kepada masa-masa melakukan pendidikan karakter di masa anak usia dini, ya, karena dia itu agak sulit untuk memutus mata rantai itu. Nah, saya kira itulah pentingnya bagaimana betul-betul kita harus mulai. Dulu ada pendidikan budi pekerti dan sebagainya. Setiap anak yang lewat di depan orang AB, ya, dan sebagainya. Itulah saya kira itu kearifan lokal itu yang harus kita kembali tanamkan kepada anak kita, ya, anak kita. Saya kira dulu apalagi prinsip kita di selatan itu bagaimana prinsip sipakat atau sipakat lebih ini kayaknya sudah hilang, ya, bertutur kata, tidak ada tata krama dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya sumber-sumber kekerasan, ya, secara verbal dan sebagainya. Yang penting adalah keteladanan, ya, anak-anak kita butuh keteladanan. Saya katakan jangan sampai elit-elit itu seenaknya mengeluarkan statement dan itu terpolong ke bawah, ya, mengeluarkan kata-kata kasar dan sebagainya. Dan kita sudah melihat pada saat itu juga, ya, dan itu akan tertanam dalam pikirannya. Kita kenal dengan adanya budaya kekerasan, ya. Jadi ada semacam budaya kekerasan atau violence di dalam lingkungan kita. Dan itu kita harus, kalau selalu saya mengatakan kita harus mulai dari rumah tangga, ya, karena kekerasan itu kadang disaksikan oleh anak kita dan kesalahan dalam rumah tangga dan sebagainya, ya. Jadi saya kira itu penting, ya, bagaimana mengembalikan semangat atau roh kearifan lokal kita, bagaimana menjadi anak-anak yang santun dan sebagainya, menghargai, menghormati orang tua dan menghargai anak-anak yang lebih muda. Baik. Itu kelihatan sepele, tetapi ini sangat penting sekali untuk kita melakukan internalisasi nilai kepada anak kita. Betul. Semoga kita semua bisa menerapkan itu, Pak. Baik, nanti kita akan lanjutkan pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir Obrolan Karebosi edisi hari ini, hukum berat pelaku kekerasan. Saya kembali ke Ibu Kurniati. Ibu, dari sisi regulasi dan program pemerintah, apakah sudah menyentuh persoalan-persoalan anak, Bu, sejauh ini? Oke. Saya mau lihat dari sisi yang disampaikan Pak tadi itu betul, ya, dan saya lihat di kasus-kasus yang datang ke kami itu bahwa teladan gitu, ya, anak-anak kita. Kadang-kadang kita menganggap bahwa kekerasan itu hal-hal yang kecil gitu, ya, misalnya kata-kata kasar atau apa. Tapi itu sebenarnya fondasi. Jadi ada penelitian, ya, di McClellan, ini teori terkenal di psikologi sosial, ya. McClellan itu meneliti anak-anak di Inggris dan Spanyol. Cerita-cerita dongeng apa yang mereka dengarkan waktu kecil.
Nah, di Spanyol, dongeng-dongeng yang mereka dengarkan waktu kecil itu adalah dongeng-dongeng yang tentang yang lucu-lucu gitu, tentang misalnya yang culas-culas lah gitu ya. Sementara di Inggris adalah dongeng-dongeng tentang hero, tentang pahlawan. Gitu. Nah, 25 tahun kemudian kelihatan gitu bahwa orang-orang Spanyol dan orang-orang Inggris itu karakternya seperti yang di dongeng-dongeng itu, gitu. Jadi memang fondasi saat anak-anak kecil itu. Nah, sekarang yang saya lihat ya, di internet itu berseliweran, bahkan yang banyak fansnya, yang banyak pengikutnya itu adalah konten kreator yang suka memaki-maki itu, suka memaki-maki. Bahkan ada yang baru rumah makan kalau nggak salah ya, itu kalau betul dimaki-maki gitu, dan itu ramai gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa bahwa kita itu saya nggak tahu ya. Itu bisa jadi awal mula bahwa anak kita 25 tahun ke depan juga akan lebih parah dari itu. Dan apakah saat ini Bu, program pemerintah ataupun regulasi itu sudah menyentuh hak-hak anak, dan seperti apa Bu Anda melihatnya sejauh ini? Nah, itu tadi menurut saya tayangan seperti itu kan tidak ramah anak. Tapi tidak ada proses seperti yang dikatakan Pak Dr. Nur tadi, bahwa tidak ada usaha untuk mencegah tayangan-tayangan itu bisa sampai ke anak gitu. Tidak ada edukasi, tidak ada aturan gitu tentang bagaimana sih anak-anak ini bisa melihat tontonan yang layak bagi mereka. Oke. Jadi dimulai dari hal seperti itu kemudian akan berpengaruh begitu Bu ya. Baik, saya ke Pak Dr. Nur. Pak Dr. Nur, kemudian kira-kira apa solusi konkret yang dapat diambil Pak dari penegak hukum untuk kemudian bisa memberikan efek jerah bagi pelaku, dan juga nantinya akan ada masa depan anak-anak yang Kalau pertanyaannya itu saya bingung menjawabnya, karena ada regulasi yang mengatur, ada undang-undang yang mengatur terkait persoalan itu. Di sisi lain, dilema penegak hukum mau menggunakan pasal untuk memberatkan supaya ada tapi susah, karena problemnya adalah ada aturan yang mengatur. Ya, jadi kalau saya undang-undang bisa dirubah, ya dirubah undang-undangnya. Ya kan? Dulu kan anak di bawah umur itu 8 tahun ya. 8 tahun. Sekarang berubah menjadi 14 tahun. Ya kan? Jadi 14 tahun ke atas di bawah 18 tahun. Ini problem. Ya kan? Artinya semakin meningkat, semakin besar ini anak baru dikatakan bahwa anak di bawah umur. Ya kan? Nah, berarti di bawahnya itu anak-anak. Ya kan? Nah, sekarang apa kira-kira solusi untuk bisa supaya ada efek jerah yang ditimbulkan ya? Ya, kalau saya tetap dihukum. Kemudian ya kalau perlu ada semacam rekomendasi lah atau apa untuk dimasukkan ke pesantren, untuk dididik mentalnya, dididik karakternya. Saya disertasi saya pernah sebut juga di tempat ini, saya katakan bahwa Indonesia ini mimpi penjaranya itu model pesantren, kalau Kristen model gereja, kalau Hindu model biara. Kenapa? Karena orang dimasukkan ke penjara itu bukan efek jerah, ya kan? Menurut saya bukan efek jerah, hanya diasingkan dari satu tempat keramaian ke tempat yang tidak ramai. Tapi karakternya bisa berubah tidak? Susah. Kenapa sulit? Karena dia tidak dibina. Bahkan orang di penjara dilarang sholat Jumat, dilarang sholat, ya kan? Lah, problem ini harusnya dia dimasukkan ke satu tempat di mana bisa dia dibina, ya kan? Tempat rehabilitasi narkoba umpamanya, apakah itu di bawah umur atau bukan di bawah umur? Saya kira bukan solusi juga, karena di sana tidak diajarkan tentang pembenahan karakter, sikap dan yang lainnya. Dijauhkan dari agama, apapun itu masalahnya, menurut saya maka sulit untuk dirubah bahwa dia dari tidak baik menjadi baik. Maka kalau saya lakukan pembinaan, ada penjara khusus anak di bawah umur, penjaranya model pesantren, masukkan ke sana. Orang tuanya harus legowo untuk ditempatkan anaknya di sana, hafal Quran, jadi tahfiz Quran, jadi penghafal hadis bagi muslim, selesai, keluar jadi mubalik. Ini di penjara, di dalam penjara diasingkan dari tempat keramaian, keluar malah semakin merasa penjara itu tempat rekreasi. Susah. Nah,
untuk membuat efek jerah, menghukum seberat apapun juga menurut saya bukan solusi, tapi mendekatkan dia dengan Tuhan. Oke, Ya, terima kasih Pak Dr. Nur. Sebelum ke Prof. Heri, saya kembali ke Ibu Nia. Ibu Nia, apakah anak-anak ini dari sisi psikolog bisa dihukum berat, Bu ya? Selain mungkin mendapat keistimewaan dengan adanya sistem peradilan anak itu, Bu. Oke, kalau dari sisi itu saya setuju dengan Dr. Nur bahwa efek jerah tetap harus ada, tapi pembinaan juga harus seimbang gitu. Jadi kita di psikologi itu kan percaya bahwa setiap orang itu punya kesempatan untuk berubah, bagaimanapun itu punya kesempatan untuk memperbaiki diri itu, dan ada titik, dan yang menjadi titik ini sebenarnya adalah orang tua. Saya percaya bahwa orang tua itu dititipi anak itu bukan tanpa bekal gitu ya. Tuhan pasti kasih bekal dia untuk bisa menyentuh anaknya, dan yang paling bisa menyentuh anak-anak ini memang orang tua. Sehingga kalau ada program pembinaan selain tadi misalnya masukkan di pesantren, melibatkan juga orang tua itu di situ, karena bagaimanapun anak itu luka yang paling dalam adalah luka dari orang tua, tapi yang paling menyembuhkan juga adalah orang tua. Baik, terima kasih Bu Nia. Saya ke Prof. Heri. Prof. Heri selaku kriminolog, Prof, kira-kira solusi konkret yang dapat Anda tawarkan dengan adanya permasalahan yang begitu kompleks ini, Prof? Ya, saya kira dari awal saya sudah sampaikan itu, bahwa ini memang harus kita melakukan pendekatan secara komprehensif ya, pendekatan budaya, pendekatan agama yang disampaikan yang tadi itu ya. Jadi karena anak-anak kita sekarang sebenarnya bukan hanya diasuh oleh orang tua, tapi diasuh dari luar. Ya, faktor lingkungan, Prof, ya. Oleh media sosial dan sebagainya. Ya, meskipun memang dalam kriminologi itu kan selalu terjadi pertentangan dengan faktor bawaan dan faktor lingkungan milieu. Ya, tetapi itu kan juga tidak memuaskan, akhirnya ada muncul teori konvergensi ya. Bagaimana faktor bawaan dengan faktor lingkungan itu sama-sama mewarnai seorang. Kita lihat itu ada anak itu faktor lingkungan sedikit saja sudah jadi jahat, ada juga tidak. Ya, bagaimanapun dalam lingkungan yang betul-betul buruk, dia tetap tidak melakukan kejahatan. Ya, karena mengapa faktor bawaan itu ya memang sudah lebih kuat, faktor bawaan internalisasi sejak kecil. Ya, saya kira itu pentingnya sekali. Bonger, salah seorang kriminolog mengatakan bahwa penjahat dewasa itu memang sejak kecil sudah merosot kesusilaannya. Artinya itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya melakukan nilai kepada anak-anak kita. Karena kalau dari kecil memang sudah ditanamkan nilai-nilai, ya itu tadi, ketika dia besar, dilepas kemanapun, dia tidak akan terpengaruh. Yang mengapa? Karena potensi untuk berbuat baik itu lebih besar ketimbang dia melakukan kejahatan atau tindakan yang deviasi. Nah, saya kira itu yang perlu, bagaimana betul-betul keluarga dari awal mewarnai anak-anaknya. Bagaimanapun kesibukan orang tua, tapi jangan mengorbankan anak-anak. Apalagi sebenarnya kalau kita menarik, bagaimana manfaat media sosial itu. Anak kita dimanapun dia berada, kita bisa kontak, di mana, dengan siapa dan sebagainya. Ya, tragis, ada orang tua, anaknya kuliah di Makassar, ketika ditanya anaknya ibu itu tinggal di mana, dia tidak tahu tinggal di mana. Coba bayangkan, ini menunjukkan komunikasi anak dengan orang itu sangat terputus. Ini sangat berbahaya. Ya, jadi kuncinya itu komunikasi. Ya. Jadi kita tidak boleh mengkambing hitamkan seperti media sosial, tetapi manfaatnya kan sangat luar biasa sekali kan. Ya, betul. Bagaimana mengakses tugas-tugas dan sebagainya. Jadi itu sangat bergantung pada itu ya. Jadi teknologi itu kan mempunyai dua mata sisi, ibarat dua pisau ya, bermata itu. Bisa dimanfaatkan ke yang baik, bisa juga yang baik. Coba kita melihat saja baygon untuk membunuh nyamuk, tapi kalau digunakan untuk minum, ya, nah itu kan sudah bukan pada tempatnya. Itu bergantung teknologi bagaimana kita memanfaatkan. Ya, jadi itu demand behind the gun, ya itu sangat bergantung ke situ ya. Sekali lagi saya katakan bahwa yang penting bagaimana orang tua, ya, ditambah dengan lingkungan dan pendidikan saya kira penting sekali. Makanya ya maaf saja dengan adanya kuliah-kuliah secara virtual, ya bukan saya tidak
setuju. Ya, saya katakan ada suatu hal yang tak tergantikan oleh teknologi, yaitu keberadaan guru di depan kelas. Ya, itu selalu saya katakan begitu. Karena dengan melihat guru di depan kelas itu kan mengajar itu bukannya transfer of knowledge, ya, tapi transfer of value, sikap menilai dan sebagainya. Dulu kan kita punya pengalaman ketika kecil, wah bagaimana mengagumi guru, cara berpakaiannya, bertutur kata dan sebagainya. Tapi kalau secara virtual kita nggak tahu keadaan sama siswa itu pernah kedapatan, ternyata dia pakai celana pendek. Ini kan persoalan karakter ya. Ini itu selalu saya katakan. Jadi memang teknologi membuat segalanya jadi mudah, ya. Tetapi tidak semua teknologi itu akan mengatasi masalah, terutama hal yang bersifat kemanusiaan. Ya, saya kira itu yang menjadi catatan. Terima kasih Prof. Karena kita sudah di segmen terakhir, silakan harapan dan sekaligus closing statement. Ya, saya kira itu tadi sampaikan bahwa kasus yang terjadi ini tentunya merupakan suatu keperluan kita, dan itu tidak boleh sambil lalu begitu saja. Ini menjadi peringatan bagi kita betapa pentingnya, betapa dasarnya media sosial, sehingga kita sebagai orang tua, sebagai keluarga harus mempunyai tugas untuk melakukan pendampingan, ya, kepada anak-anak kita. Karena ini lagi-lagi selalu menjadi subjek itu adalah anak di bawah umur. Saya kira itu. Baik, terima kasih Prof. Saya ke Pak Dr. Nur. Closing statement sekaligus harapannya. Ya, kalau saya menggerakkan penegak-penegak hukum. Dulu biasa kalau masih sekolah ya, ada polisi datang di sekolah, memberikan edukasi, menyampaikan hal-hal yang melanggar, yang tidak melanggar. Sehingga itu memotivasi seorang anak ini untuk meniru hal-hal seperti itu. Sekarang kan sudah tidak ada. Jadi bimas-bimas di kampung-kampung ini sudah tugasnya hanya menangkap pencuri, bukan untuk membantu orang tua dan masyarakat untuk mendidik anak. Nah, yang kedua, semakin besarnya tindak kriminal yang terjadi, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, salah satunya adalah orang tua memberikan cerminan yang tidak bagus. Ya kan? Contoh, pegang handphone, berlama-lamaan pegang handphone, bertengkar di depan anak dan lain sebagainya. Itu awal mula kriminal itu terjadi. Kedua, di sekolah, ketika seorang anak-anak siswa ini dan guru-gurunya senang diprank oleh siswanya, ya, prank-prank seperti inilah menurut saya tidak mencerminkan satu etika yang baik, sekalipun mungkin niatnya bagus, ya kan? Dan yang ketiga adalah pengawasan dari pemerintah terkait persoalan konten-konten yang masuk di handphone secara bebas. Yang Ibu tadi sampaikan bahwa ini adalah tsunami, ya, tsunami elektronik ini yang luar biasa yang memasuki handphone anak-anak. Nah, dari situ tidak adanya filter, akhirnya itu terjadi. Coba, saya punya mimpi satu, ya. Kalau handphone itu difungsikan hanya mendengarkan ceramah-ceramah saja dan hal-hal positif, maka sebulan saja dilakukan. Seperti Ibu sampaikan bahwa itu akan terpengaruh terhadap anak. Seperti yang Ibu sampaikan antara Inggris dengan ini Spanyol, ya itu yang terbawa. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi untuk agar supaya kriminal tidak banyak dan untuk menjadi sesuatu hal yang luar biasa, maka keterlibatan semua aparat penegak hukum untuk mengedukasi anak-anak. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Nur. Saya ke Ibu Kurniati. Silakan harapan dan juga sekaligus closing statement, Bu. Mungkin kalau harapan saya, mungkin ini kejadian ini menjadi momentum bagi kita ya sebagai mengajak para orang tua. Sebagai orang tua kita kembali menyadari posisi kita gitu, bahwa anak ini adalah amanah yang diberikan oleh kita. Jadi posisinya itu kita yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Kemudian handphone atau gadget, internet itu adalah alat, sehingga alat itu boleh diberikan kepada anak kita, tetapi ajarkan anak kita untuk menguasai alat itu, jangan alat itu yang menguasai dia, sehingga tidak terbalik posisinya. Jangan sampai orang tua digantikan oleh handphone atau gadget gitu ya. Jadi orang tua bertanggung jawab terhadap anak, dan anak bisa bertanggung jawab terhadap
gadget yang dia punya, teknologi yang dia punya gitu. Baik, terima kasih Ibu Kurniati, terima kasih Pak Dr. Nur, terima kasih Prof. Ferry sudah bergabung berdiskusi bersama kita di obrolan Kerebosi edisi hari ini 11 Januari 2023. Semoga dengan diskusi-diskusi seperti ini kemudian insya Allah akan melahirkan solusi yang permanen seperti yang disampaikan para pembicara tadi, dan semoga kejadian ini menjadikan alarm bagi kita semua untuk tetap memperhatikan anak-anak di lingkungan kita. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.